Halo, perkenalkan nama saya Nigustia Yukada Dwi Supriliani, absen 24 dari kelas 12 MIPA 9. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai alat online monitoring pada tanaman hidroponik. Yang pertama yaitu latar belakang. Di masa sekarang ini, perkembangan zaman sudah semakin maju, dengan adanya internet yang memudahkan untuk berjualan. Maka, sebagian besar masyarakat akan lebih memilih berjualan menggunakan internet dan menanam tanaman di rumah dibandingkan di sawah. Karena, jika menanam sayuran di sawah memerlukan lahan yang luas, sedangkan jika kita menanam tanaman dengan menggunakan teknik tanaman hidroponik, maka kita tidak perlu menggunakan lahan yang begitu luas. Jadi, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang memiliki kreativitas tinggi. Mereka dapat berjualan di media sosial mereka masing-masing dan akan mendapatkan keuntungan yang besar karena mereka berjualan sendiri tanpa menggunakan tenaga orang lain. Tentu saja, agar tidak perlu merepotkan kita, dapat membuat alat online monitoring untuk mengetahui kadar pH-nya. Ini contoh tanaman hidroponik. Yang kedua yaitu produk elektronika yang dihasilkan. Di dalam memudahkan pengairan untuk tanaman hidroponik yang kita buat sendiri di rumah, kita dapat membuat alat yaitu online monitoring untuk mengetahui sisa air yang terdapat di dalam tanaman. Karena itu, kita tidak perlu mengecek air yang ada setiap saat, karena kita hanya perlu melihat alat yang berisi angka tersebut. Ini dia alatnya, online monitoring. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Yang A yaitu produk. Produk merupakan salah satu elemen penting dalam pemasaran, karena jika kita salah dalam pemasaran produk, maka bisa jadi tidak akan ada yang membelinya. Maka dari itu, sebagai penjual harus tahu apakah alat itu rusak atau cacat, karena dapat mengurangi nilai jual. Salah satu elemen penting dalam pemasaran yaitu petani yang membudidayakan tanaman hidroponik. Yang B yaitu tempat. Dalam hal distribusi, tempat yang kita gunakan untuk melakukan pemasaran sangat penting, karena kita harus tahu tempat yang strategis. Tapi, di zaman pandemi ini, akan lebih baiknya kita menjualnya di sosial media. Yang C yaitu harga. Dikarenakan harga alat dan bahan yang digunakan cukup mahal, maka saya akan menjual satu produk dengan harga kurang lebih dari 1 juta. Yang D yaitu promosi. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada konsumen atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Kami akan melakukan promosi melalui media sosial juga petani tanaman hidroponik di daerah sekitar. Yang 4 yaitu kebutuhan bahan baku. Yang A yaitu board Arduino, ultrasonic module atau HC SR04, relay module, LCD 16x2, potentiometer, breadboard atau protoboard, pompa akuarium, PCB, MF, FF kabel, buzzer, dan kemasan plastik. Yang kelima yaitu proses produksi. Nah, di sini yang A yaitu Arduino software. Ini kode programnya. Dan yang B yaitu Proteus atau hardware. Ini merupakan Arduino-nya, ini pompa akuarium, dan dirangkai sedemikian rupa agar menjadi alat online monitoring. Yang keenam yaitu analisa SWOT. Yang A ada strength atau kekuatan, memiliki website dan forum pribadi juga kontak delivery order, aman dan sederhana. Yang B yaitu weakness atau kelemahan, membutuhkan ketelitian ekstra, waktu pembuatan sedikit lama, dan jumlah produksi tidak besar. Yang C yaitu opportunity atau kesempatan. Masih sedikit orang yang menggunakan online monitoring pada tanaman hidroponik. Dan yang D yaitu threat atau ancaman. Masih banyak orang yang tidak memerlukan alat online monitoring pada tanaman hidroponik. Yang terakhir yaitu ada analisa keuangan biaya investasi. Di sini saya tentu saja memerlukan meja kerja, lampu kerja, toolset, solder, dan lain-lain. Dan jumlah biaya investasinya itu sebesar 2.360.000. Dan biaya penyusutannya yaitu 65.555.
Yang kedua yaitu ada biaya tidak tetap untuk satu kali produksi. Yaitu di sini ada board Arduino, kemasan dan komponen lainnya. Total biaya tidak tetap untuk satu kali produksi yaitu sebesar 1.200.000 dan total biaya tidak tetap untuk 1 bulan yaitu 5 kali produksi yaitu sebesar 6 juta. Yang ketiga ada biaya tetap. Di sini memerlukan pegawai, listrik dan air, biaya penyusutan. Total biaya tetap yaitu sebesar 3.565.555. Harga pokok produksinya yaitu 11.925.555. Biaya pemasarannya yaitu 10%, yaitu 1.192.555. Total HPP plus biaya pemasaran 1 bulan yaitu 13.118.110. Sekali produksi menghasilkan 3 produk. 1 bulan melakukan 5 kali produksi, jadi 1 bulan akan menghasilkan 15 produk. HPP per bungkus yaitu 874.540. Margin keuntungan yaitu sebesar 30%, yaitu 262.362. Harga jual produksi yaitu 1.136.902. Saya bulatkan menjadi 1.200.000. Keuntungan yang diperoleh dalam 1 bulan yaitu sebesar 3.935.433. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.